Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Fauzia dari Prodi Psikologi Islam kelas B semester 3 dengan NIM 23104054. Saya akan sedikit menjelaskan tentang korelasi dependen. Berikut ini adalah data korelasi dependen saya yang sudah saya olah dan sudah jadi seperti ini. Ini sudah saya olah sebelumnya pada Microsoft Excel. Nah, di sini pada data korelasi dependen saya menggunakan variabel X, yaitu pengaruh motivasi terhadap tingkat belajar siswa, dan variabel Y-nya menggunakan tingkat stres siswa kelas 12 terkait ke sekolah. Nah, sebelum itu saya mengolahnya terlebih dahulu pada Microsoft Excel seperti ini. Ini data mentah saya ya. Nah, tadi kan saya yang variabel X-nya menggunakan pengaruh motivasi, yaitu pada saya mengambil data pada variabel yang pertama seperti ini, dan yang Y-nya tadi kan saya menggunakan variabel Y-nya menggunakan tingkat stres siswa kelas 12 terkait tugas sekolah. Nah, itu pada data saya itu menggunakan variabel yang ketiga nih. Nah, setelah itu saya masukkan ke dalam sini. Ini tadi yang variabel yang pertama dan ini yang variabel ketiga. Jadi saya akan jadikan satu. Nah, setelah seperti ini, itu saya mencari XY-nya. Ini kan tadi data awal saya. Setelah itu saya mencari XY-nya, yaitu dengan cara ini 140 ini kan datanya sudah saya olah ya. Nah, itu 140 itu dihasilkan dari 14 dikali 10. Nah, ini XY ini kan X kali Y. Jadi 14 kali 10 hasilnya 140 dan berlaku untuk subjek yang pertama sampai subjek yang ke-30 sampai akhir ya. Nih, subjek ke-30. Nah, itu sama seperti itu rumusnya. Nah, sudah setelah itu, jika sudah, saya mencari X kuadratnya. Nah, X kuadrat di sini itu, nah ini yang subjek pertama ini kan hasilnya 196 ya. Nah, 196 itu saya hasil dari 14 ini dikuadratkan. Jadi 14 kali 14 berapa? 14 kuadrat itu berapa? Yaitu 196. Dan sampai ke bawah itu juga sama. Seperti itu rumusnya. Dan juga sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat itu hasil dari Y ini, data Y ini dikuadratkan 10 kuadrat hasilnya dari 100, 121 hasil dari 11 kuadrat, 144 hasil dari 12 kuadrat, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah, untuk mendapatkan nilai korelasi dependen, kita menggunakan rumus ini data saya ya, menggunakan rumus yaitu RXY. Mohon maaf tidak saya tulis. RXY terus sama dengan N dikali sigma XY N30 ini dikali sigma XY keseluruhan hasil dari XY itu berapa? 5146 ini ya. Nah, dikurangi sigma X saya yaitu jumlahnya 499. Sigma X itu nilai dari keseluruhan X-nya ya. Tadi kayak subjek pertama sampai subjek 30 dijumlahkan kan hasilnya nih 499. Nah, itu sigma X. Terus dikali dengan sigma Y. Sigma Y saya yaitu berjumlah 311.
terus per akar N yaitu 30 dikali sigma X kuadrat. Ini 8379 dikurangi sigma X kuadrat, yaitu sigma X kuadrat saya sigma X yang dikuadratkan ya. Jadi sigma X nya kan 499, lalu saya kuadratkan dikali sama N30 dikali sigma, sekarang yang sigma Y, ini sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat. Yang pertama ini sigma Y kuadrat, yaitu dengan jumlah 3309 dikurangi 311 ini dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Jadi keseluruhan nilai Y 311 tapi dikuadratkan. Nah, sudah. Lalu kita jumlahkan, dan saya jumlahkan itu mendapatkan hasil seperti ini. 809 diakar seperti ini dengan nilai akhir min 0,329216. Dengan hasil seperti itu, lalu kita cek rejectnya yaitu reject saya ini kan kita ceknya pada selanjutnya kita cek nilai rejectnya ya. Nah, reject saya itu kan kita pertama nyari nilai R tabelnya. R tabelnya kan sama dengan N-2. Nah, N tadi keseluruhannya 30 dikurangi 2 menjadi 28. Nah, pada R tabel yang sudah saya cek itu hasilnya yaitu 0,3061. Nah, jika R tabelnya 0,3061 dengan R hitung saya yang berjumlah min 0,3293, jadi reject saya itu H0 menolak R tabel karena R hitungnya kurang dari R tabel. Nah, jadi antara dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengaruh motivasi dan tingkat stres pada siswa kelas 12 itu tidak signifikan karena kurang dari R tabel. Nah, selanjutnya kita menggunakan sumbangan efektif untuk mencari Cohen, yaitu R kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu kita menggunakan hasil dari R hitung. Nah, R hitung tadi kan min 0,3293 sama dengan min 0,3923 kita kuadratkan untuk mencari R hitung. Nah, itu jumlahnya setelah saya hitung menjadi min 0,11. Jadi X memiliki kontribusi yang sangat kecil berdasarkan Cohen ya. Ini berdasarkan Cohen karena min 0,11% kurang dari 10. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.